臭娘们把我们给卖了！少废话，还不动手！老大，这黄雀，这般大张旗鼓的过去，撞上了我们。繁花漫天，出魔剑。 你们给我走 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan cus, kita melanjutkan Lord Suyang si Dewa Jentikan Jari ya. Di hari Selasa kita sudah melihat gimana Suyang dicari oleh seluruh orang dari berbagai sekte. Lucunya lagi guys, mereka menulis ciri-cirinya Suyang itu nggak ada yang benar. Aduh, bikin geleng-geleng kepala dah. Ada yang bentuk monster pohon lah, ada mengira kalau Suyang adalah wanita dan lain-lainnya. Ya, itu semua sih gara-gara si Man Ying. Di mana Man Ying menyebarkan berita hoax atau berita palsu soal Suyang supaya para mata-mata itu salah menangkap Suyang. Pinter dia. Sementara Lord kita Suyang di luar angkasa akhirnya tahu kalau dia sudah diincar oleh semua orang. Dan dia merasa itu justru sangat menarik dan seru. Diincar satu alam semesta, dia malah senang guys. Ada-ada aja Lord satu ini. Kira-kira siapakah yang bakal bertemu dengan dirinya setelah itu? So maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. 出了门主。 居然敢说您是魔头！ Singkat cerita, di jalan kota Tongmao, tepatnya di asosiasi Longhu, ada banyak orang yang memantau Sanyang guys. Jadi, mereka ini memerintahkan Sanyang untuk menghabisi Man Ying. Kalian ingat ya, kemarin Sanyang dan teman-temannya memutuskan untuk mengikuti perburuan sang Raja Iblis yaitu Suyang. Mereka mengira kalau Sanyang ini lemah, jadi sangat cocok buat dijadikan sebagai umpan. Umpan supaya Man Ying keluar. Bos mereka yang berada di tengah berharap supaya Sanyang bisa menghabisi Man Ying. Jikalaupun tidak, mereka bisa masuk dan menghabisinya nanti. Dikira si Sanyang lemah dan cupu guys. Dia mah udah tahu rencana busuk dari mereka ini. 老大，我说的对吧？所谓螳螂捕蝉，黄雀在后。 Ketika masuk benar saja Sanyang melihat nama leluhur Suyang berada di paling atas sebagai pemecah rekor misi sepanjang masa. Di sini ada beberapa orang yang menggosipkan kalau Man Ying sengaja menipu semua orang dari luar wilayah yang mengincar Suyang. Jikalau tidak, pasti mereka sudah dibantai habis oleh Suyang. Gak salah sih, hahaha. Lagi-lagi di situ ada Xiao Fu yang membenarkan hal itu. Katanya Man Ying awalnya itu dibeli sama Suyang selama setahun guys. Tapi sepertinya sekarang si Man Ying memutuskan ingin mengikuti Suyang sepanjang hidupnya. Wow. Sambil menguping pembicaraan itu pun dia pergi mencari Man Ying. 满盈，倒是希望能卖给他一辈子。真倒是真的。 Akhirnya dia sampai ke lokasi lelang dan mencari dia guys. Ketika Sanyang menemui Man Ying, dia pun bertanya. Katanya leluhur Suyang sudah membeli dirimu selama 1 tahun ya. Tapi Man Ying ketika melihat Sanyang yang berasal dari luar wilayah, dia langsung mengakui tidak mengenali Suyang. Siapa itu? Sanyang tersenyum kecil sembari membalas. Aku datang ke sini untuk menghabisimu. Nah lo. Man Ying pun tertawa bangga guys. Dia mengingatkan kepada Sanyang, organisasi Suantian miliknya adalah organisasi terkuat di wilayah Dewa Liao Luo. 这装扮是从外域来。 Bahkan dia tidak takut melawan ketiga sekte besar dari wilayah tengah. Jadi kau jangan harap bisa menghabisiku seorang diri ya. Ternyata Sanyang tidak seorang diri. Dia membongkar para mata-mata yang mengikuti dia guys, yaitu ketiga kroco yang tadi. Ketiga kroco sadar Sanyang berkhianat pun langsung menyerang ke arah Man Ying. 这臭娘们把我们给卖了！少废话，还不动手！老大， Sanyang tiba-tiba melancarkan serangan bunga
sampai membuat mereka pada meninggoy meledak jadi abu. Mantap. Ya, cuma segini doang kemampuannya juga ingin memberitahu. 我黄雀， Man Ying makin bingung kenapa dia dibantu. Oh, tentu saja dong. Barang yang sudah dibeli oleh leluhurku, maka harus aku jaga dengan baik. Maksudnya si Man Ying sudah dibeli oleh Su Yang. Kan kalau kalian ingat dia dibeli selama setahun sama Lord kita. Dari situlah Man Ying tahu kalau San Yang merupakan bawahan dari leluhur Su Yang. Mantap, mantap. 老祖花钱买的东西，你为什么要帮我？ Sementara itu, di tempat rapat ketiga ketua sekte besar, mereka bertiga kaget ketika mendengar berita Man Ying menghabisi 3 pembantai elit kiriman mereka, guys. Mengira kalau Man Ying selama ini sudah menyembunyikan kemampuannya. Atau jangan-jangan dia memiliki dukungan kekuatan dari wilayah bawah. Dan mereka tidak tahu seberapa kuatkah kekuatan itu. Wilayah bawah itu tempatnya wilayah Liaolo dan lain-lainnya, guys. Tapi justru itu bagus. Jadi mereka ada kesempatan untuk menghabisi semua wilayah-wilayah bawah. Kata salah satu ketua. 2 ketua lain masih kurang setuju karena kalau ingin menghancurkan wilayah bawah, minimal harus memiliki alasan yang bagus. Tenang-tenang. Justru sekaranglah alasan terbaik untuk melakukannya. Mungkin mereka pengen menggunakan nama Su Yang buat dijadikan alasan buat menghancurkan wilayah bawah, guys. Wah, jadi masalah mereka nih. 不是正好有一个这般大张旗鼓的过去。 Sementara itu, di perbatasan wilayah luar dan wilayah tengah, nah disinilah sekte Long Xiao membuat formasi kuno. Menggunakan harta yang banyak. Alasannya tentu untuk menangkap Su Yang. Tapi sebenarnya di baliknya, formasi itu digunakan untuk menghancurkan wilayah bawah, guys. Waduh. Padahal wilayah bawah itu dipenuhi oleh sampah alias orang-orang lemah. Kenapa harus menggunakan formasi kuno? Tapi tiba-tiba muncullah kapal Su Yang. Ketiga orang ini pun bersiap untuk menghancurkannya. Su Yang di sini berniat memasuki retakan ruang kekosongan yang ada di depan mereka, guys. Harusnya dengan masuk ke sana, mereka bakal sampai ke 撞 tujuannya. 上我们，也不知道是哪个倒霉蛋运气这么差。 Tapi tiba-tiba tuar. Mereka pun diserang oleh 3 kroco. Ketiga kroco mengumumkan bagi siapapun yang dicurigai bekerja sama dengan si Raja Iblis Su Yang, maka harus menyerahkan seluruh harta mereka atau dihabisi di sini. Sueliu malah meletek mereka membuat ketiga kroco auto kesal. Segera salah satunya pun menyerang. 否则杀！ Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Awalnya Sueliu bisa bertahan, guys. Tetapi setelah ketiganya bergabung, itu menjadi agak sulit. 繁花漫天，除魔剑， Salah satunya mengaktifkan formasi pemisah kuno, membuat Sueliu semakin panik. Mereka tidak bisa pergi dari sana. Ketiga kroco pun maju untuk menggabungkan kekuatan. 3 serangan langsung dilancarkan ke kapal Su Yang. Masalahnya ketiga kekuatan digabungkan dengan formasi kuno ini menciptakan serangan yang bahkan bisa menghabisi dewa. Sueliu yang panik menyuruh Su Yang agar pergi duluan. Buat apa ya, guys? Hehe. Su Yang menjetikkan jarinya sambil mengatakan, "Kalian kebanyakan bacot dan tuar." Auto hancurlah semua serangan atau formasi kuno mereka. Bahkan ketiga kroco juga jadi abu. Mantap. 或许天你们给我走！ Sueliu ketika melihat kekuatannya Su Yang, dia jadi berandai-andai. Jikalau jutaan tahun lalu sekte Tianlan kuno memiliki Su Yang, mungkin kehancuran malapetaka itu tidak akan terjadi. Padahal dulu ada Guru Cui, guys. Tapi ternyata Guru Cui aja masih tidak cukup untuk menahan kehancuran itu. Berarti memang sangat parah ya, petaka ke-9 alam yang sudah terjadi.
如何大阵都能这么轻易破解？ Sementara itu, di sebuah desa yang bernama Tanah Suci Dewa Bunga, besok adalah perayaan atas Dewa Bunga. Banyak orang sudah mempersiapkan karangan bunga untuk persiapan perayaan. Mereka di sini sudah menghormati Dewa Bunga selama ratusan ribu tahun. Dan tidak lama dari itu, muncullah kapalnya Suyang. Mereka langsung memberikan hormat mengira kalau Suyang adalah dewa. Dewa bunga ya. Mimin mikirnya guys, dewa bunga itu justru adalah si Sui Liu. Karena dia pengendali bunga dan sangat mahir soal bunga dari jutaan tahun yang lalu. Apalagi kemarin dia bilang mereka sudah mau sampai ke tempat orang-orang Tianlan kuno. Wah, ini semakin menarik. Okelah, daripada kita terus berandai-andai, just masuk ke spoiler buat part 185 Lian Shishuanian episode 187-nya lagi. Langsung saja guys, jadi nanti perayaan atas Hari Dewa Bunga pun sudah tiba. Semua orang di desa merayakan dengan seksama. Suyang dan Sui Liu menontonnya dengan santai. Tetapi mereka menggunakan sebuah sihir kuno yang bahkan membuat Suyang merasa cukup tertarik. Itu pasti dari jutaan tahun yang lalu tuh. Dan pasti itu punya Sui Liu guys. Tapi anehnya tiba-tiba Sui Liu itu jatuh ke sebuah kegelapan sama seperti sebelumnya. Dia hampir lepas kendali dan bakal diserang oleh seorang pak tua. Untungnya ada Lord Suyang kita di sana yang membantunya dan melindungi Sui Liu. Sepertinya jelas ya guys. Sui Liu itu adalah dewa bunga yang mereka hormati dari jutaan tahun yang lalu. Ini bakalan seru. Mengingat kita masih belum mendapatkan alasan kenapa petaka 9 alam itu bisa terjadi. Alasannya masih tidak kita ketahui. So, selesai dulu untuk part 184 Lian Shishuanian. Kita bakal update lagi untuk Dewa Suyang di hari Selasa guys. Tapi ya seperti yang kalian tahu lah, cuman di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.